Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Nuriksan Nisani Putri. Nah, pada video kali ini, saya mau menjelaskan mengenai UTS dari mata kuliah sistem tersebar. Nah, sebelumnya saya mohon maaf jika ada suara-suara berisik yang masuk dalam video kali ini, karena kebetulan rumah saya berada di dekat jalan raya, jadi terdapat suara-suara yang masuk. Oke, langsung aja ke intinya. Nah, di sini itu kita dikasih suatu soal yang dimana kita harus menjelaskan mengenai thread dan proses base paralel, dimana terdapat beberapa parameter seperti yang telah dijelaskan pada soalnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai dari thread base paralel dulu ya. Thread base paralel ini itu pada saat ini itu digunakan untuk manajemen konkresi pada aplikasi di perangkat lunak yang berdasarkan dari multithreading, di mana multithreading ini itu dapat dijadikan suatu cara yang baik untuk aplikasi yang digunakan secara bersamaan. Nah, pada program multithreading juga ini terdapat suatu hal yang dapat menyembunyikan dari kesulitan yang tidak begitu sepele, sehingga dapat dikelola dan dapat menghindari dari suatu kesalahan. Nah, dalam mendefinisikannya, pemrograman dengan basis thread ini berbasis thread dan multithread itu dia memperkenalkan beberapa perpustakaan atau beberapa modul dari multithreading. Nah, di antaranya beberapa modul tersebut ada beberapa modul dari threading. Nah, seperti contohnya di bagian sini. Nah, ada yang barrier, ada yang threading. Nah, itu merupakan modul-modul yang sering digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang pertama, atau kita menjelaskan langsung ke intinya atau ke codingannya. Yang pertama itu ada thread definition, di mana di sini itu dia akan melakukan pendefinisian mengenai thread. Yang pertama itu kita melakukan import terlebih dahulu ya, import threading, dimana ini adalah modul yang harus diimport pada saat ini. Selanjutnya ada melakukan pendefinisian dengan functionnya itu adalah, jadi melakukan pendefinisian terhadap function myHP dengan parameternya itu thread number, di mana nantinya akan terjadi return dengan melakukan print yaitu jumlah handphone yang ada di gudang itu terdapat berapa buah, dihasilkan dari thread number itu dengan formatnya itu adalah thread number. Nah, setelah itu ada pendefinisian main, di mana threadnya itu tadinya kosong lalu diisi dengan kondisi for. Ketika i itu dia akan melakukan range sebanyak 10 kali dengan variabel t dengan yaitu threading dengan thread kelas thread. Lalu di sini ada target yaitu parameter target sama dengan myHP, di mana dari thread ini atau parameter thread ini yaitu dari myHP, dari sini pendefinisian function dengan arg sama dengan i, parameter arg-nya itu i dari ini for i. Lalu thread sama dengan append dot dalam kurung dengan variabel t di start dimulai lalu dijoinkan. Lalu ada if name sama dengan main. Kita coba run terlebih dahulu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Coba kita clear dulu ya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, dia akan melakukan looping pada jumlah ini, print return di looping sebanyak 10 kali dimulai dari angka 0.
thread number. Nah, di sini terdapat parameter target, di mana parameter targetnya itu adalah HP. Nah, parameter target ini adalah suatu fungsi yang nantinya akan dijalankan ketika akan memulai pada aktivitas thread-nya. Jadi, ketika memulai aktivitas thread itu, dia dinamakan dengan parameter target. Nah, selanjutnya itu yang kedua, kita akan menjelaskan mengenai thread determine, di mana thread determine ini kita akan melakukan import threading terlebih dahulu dan import time, di mana ada pendefinisian pada peserta 1, lalu dia akan melakukan print threading dengan current thread-nya, lalu get nama. Setelah itu dia akan memprint memulai mengerjakan. Nah, dari sini threading ini, lalu dia akan melakukan sleep selama 2 detik, lalu dia akan memprint threading dengan current thread, get nama, dengan print itu adalah berhenti mengerjakan. Lalu pendefinisian pada peserta ketiga juga sama. Lalu di sini ada T1, T2, T3, di mana dia itu adalah modul trading dengan kelasnya itu adalah thread, dengan parameternya itu nama, sama dengan peserta dengan nomor urut 1, peserta dengan nomor urut 2, peserta dengan nomor urut 3. Dengan targetnya itu pada bagian peserta 1, lalu bagian peserta 2, dan pada bagian peserta 3. Nah, di mana target ini tadi sudah dijelaskan bahwa dia adalah suatu fungsi yang nantinya akan memulai memulai thread. Selanjutnya ada parameter nama. Nah, di sini T1-nya itu start, dimulai semuanya T1, T2, T3 dan dijoinkan. Nah, di mana nama ini atau parameter nama itu adalah suatu nama dari thread-nya, sehingga itu dapat dilakukan secara default, dan juga namanya itu yaitu nama yang unik dari bentuk dengan thread end yang telah ditugaskan pada saat ini. Nah, selanjutnya kalau thread end itu apa? Dia itu adalah tugas dari si parameter si name-nya, yaitu jadi thread end itu melakukan tugas dari parameter name. Begitu. Sedangkan parameter name ini dia adalah suatu nama dari utasnya yang dilakukan secara default dengan nama yang unik dari bentuk thread-nya. Tuh. Selanjutnya itu kita ke my thread class. Nah, di sini kita melakukan import time dengan lalu import OS, lalu melakukan import random int pada random modul random, lalu pada modul trading kita akan melakukan import thread, di mana kita membuat kelas, yaitu kelas test dengan kelas thread. Nah, ini kelas thread, parameter kelas thread dengan melakukan pendefinisian init dengan parameter yaitu self name duration, di mana name ini tadi telah dijelaskan bahwa dia merupakan nama dari utasnya. Selanjutnya thread.init self, parameter self dengan parameter self.name, variabel name sama dengan name, parameter name. Lalu self.duration, variabel duration sama dengan durasi, yaitu parameter dari durasinya. Selanjutnya D, pendefinisian yaitu run,
dengan melakukan print seperti ini, self name berdasarkan parameter name-nya, lalu dengan menggunakan kode pendaftaran dengan memprint, yaitu menggunakan kode pendaftaran yaitu dengan str os pada import os ini dengan get PID functionnya itu. Selanjutnya time.sleep self duration, dimana dia itu akan melakukan jeda terlebih dahulu dengan durasi yang telah ditentukan. Lalu dia akan melakukan print, lalu self segera dilaksanakan. Lalu pendefinisian main yaitu start time dengan time.time berdasarkan waktunya. Lalu treat 1 tes perlombaan ini dengan random 1 sampai dengan 10. Lalu treat 1 yang ini function variable dia akan dimulai dan dijoinkan. Nah, kita coba kita run. Nah, perlombaan ini menggunakan kode pendaftaran yaitu ini. Nah, selanjutnya perlombaan ini segera dilaksanakan. Selamat mengikuti perlombaan. Oh iya, print selamat mengikuti perlombaan dengan print waktu yang diperlukan berdasarkan berapa skon dengan perorangan yang mendaftar. Dengan if name sama dengan main. Nah, di sini selanjutnya kita ke my trade class log, di mana kita akan melakukan import trading terlebih dahulu, lalu melakukan import time, import OS, lalu import trade, dan import random int. Lalu melakukan pendefinisian dengan melakukan membuat variabel trade log sama dengan trading. Nah, ini modul trading.log. Dengan log ini adalah kelasnya. Sehingga ketika membuat suatu kelas yaitu my trade class dengan kelasnya itu kelas trade, lalu terdapat ini parameter name yang tadi dijelaskan bahwa parameter name ini adalah suatu parameter yaitu nama dari utasnya yang secara default gitu ya. Dengan durasi, parameter durasinya di mana trade init, trade class trade ini dot init self dengan parameter self. Lalu self ini dia akan self dot name itu variabel name dengan sama dengan parameter name. Lalu self dot duration sama dengan parameter durasi. Di sini lalu pendefinisian run yaitu self di mana TradeLog.acquire, lalu dia akan memprint ini sama dengan self name, kodenya adalah, nah ini parameter self name, kodenya adalah, lalu dia akan melakukan os get PID. Selanjutnya time sleep self duration, dia akan melakukan jeda selama durasi yang dibutuhkan. Lalu print, dia akan memprint ini, lalu self name berdasarkan name sesuai yang diberikan kodenya. Lalu pendefinisian main start time time.time berdasarkan import dari time modul time. Selanjutnya dia akan membuat variabel dengan kelas my. Nah, pada my trade class di atas sesuai yaitu di print itu ruangan fisika yang digunakan dengan random 1 sampai 10. Begitupun yang trade 2 itu dia akan melakukan random 1 sampai 10. Lalu trade 1 dan trade 2 dimulai, lalu setelah itu dilakukan join dan nantinya akan memprint selamat datang di ruang fisika para peserta acara lomba cerdas cermat. Dengan print selanjutnya itu selamat mengerjakan soal, dan print selanjutnya dia akan melakukan print yaitu waktu yang dibutuhkan. Langsung saja kita run.
Nah, seperti ini hasil runnya. Selanjutnya kita ke log yang kedua. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi, tapi di log yang kedua ini dia memberikan soal untuk soal yang kedua gitu. Jadi sebenarnya semuanya hampir sama dengan yang log yang pertama. Jadi yang kedua itu dia kayak ngasih buat soal yang keduanya gitu. Kalau studi kasusnya hasilnya akan sama, tapi dia akan membedakan dari yang tadi. Nah, kalau ini kodenya 9929, kalau ini kodenya 10027 gitu. Karena di sini dia ada list dulu ya. Kalau di sini kan dia gak ada. Nah, kalau di ini ada thread log release dulu, method release. Nah, gitu pembedanya. Kalau di sini kita dapat variabel name ya, masih variabel name. Parameter, mohon maaf, maksudnya parameter name. Di sini yang di bagian thread class. Selanjutnya kita ke yang erlog. Di mana erlog ini kita itu tentang buah mangga untuk ininya ya, studi kasusnya. Pertama kita melakukan import terlebih dahulu untuk import trading, time, dan random. Selanjutnya kita membuat kelas dengan nama yaitu box bunga, di mana terdapat dua metode yaitu add dan remove. Nah, setelah itu dia akan melakukan atau mengakses pada execute-nya, execute 1. Selanjutnya dia akan melakukan pemanggilan erlog dengan metode init pada kelas mangga box mangganya. Selanjutnya execute ini akan menambahkan dan menghapus pada bagian itemnya, di mana self log trading dengan modul trading. Lalu ini .erlog ini adalah tipe atau aliasnya. Selanjutnya self total item, di mana variabelnya sama dengan 0. Lalu execute self, dia parameter self dengan value parameter value. Nah, di sini ada with self log, di mana variabel log tadi. Lalu self total item ditambah sama dengan value. Jadi total itemnya itu akan bertambah berdasarkan value-nya. Selanjutnya def add self with self log self execute. Nah, di sini ada pendefinisian untuk remote, di mana with self log self execute min 1. Selanjutnya ada pendefinisian other, function other, di mana variabelnya itu adalah parameternya itu adalah box mangga dan item, di mana ini akan melakukan fungsi yang nantinya akan dipanggil pada kedua thread-nya dengan yang memiliki kelas box mangga dan item, sehingga dapat ditambahkan pada hapus sebagai parameternya. Selanjutnya print banyaknya mangga yang ditambahkan dengan format item berapa. Will itemnya itu box mangga terus bertambah dengan penjedaan waktu 1 detik, item kurang dari 1, print min sama dengan 1, item dikurang sama dengan 1. Lalu print stok buah saat ini dengan item with items. Lalu dia ketika remove, dia itu akan banyaknya mangga yang dijual with item, dia akan melakukan remove. Selanjutnya dia akan men-sleep selama 1 detik. Lalu itemnya itu sama dengan 1, dimana di print itu adalah mangga yang dijual dengan berapa buah dengan format pada item. Selanjutnya dia akan dep main ini, pendefinisian main ini akan bagian totalnya itu dapat ditambahkan dan dihapus pada kotak kedua angkanya yang nantinya akan berbeda, dan eksekusinya itu akan berakhir ketika kedua metode itu telah selesai. Lalu item sama dengan 2, di mana variabel box sama dengan
box mangga, kelas mangga, T1, variabel T1 sama dengan modul trading dengan trade. Nah, di sini ada target. Parameter targetnya itu adalah other. Nah, bagian sini other, dan juga artnya itu pada bagian box random selama sebanyak 1 sampai 10. Selanjutnya ini juga sama dari remover bagian sini dengan random int 1 sampai 10. T1 dimulai, T1 T2 dimulai, dijoinkan. Nah, di sini ada parameter target dan arcs, di mana parameter target ini itu adalah suatu fungsi yang nantinya akan dijalankan ketika memulai aktivitas trade. Sedangkan pada arcs ini dia merupakan suatu argumen yang nantinya akan diteruskan pada target. Nah, nanti itu argumennya itu diteruskan pada parameter target, pada targetnya lah. Tuh. Selanjutnya kita ke semapur. Nah, di sini kita melakukan import logging, trading, time, dan random. Selanjutnya log format sampai parameter atau konstannya itu sama dengan berdasarkan time, trade name-nya, lalu level name-nya, dan messenger-nya atau pesannya. Lalu ini modul logging basic dengan basic config, yaitu level sama dengan logging.info dengan formatnya itu adalah log format. Lalu semapur ini dia dapat menganalisakan semapur pada ke 0 ketika memperoleh event semapur agar dapat mensinkronkan 2 atau lebih trade. Nah, ini merupakan sumber dayanya. Sini kan kelas variabel. Nah, selanjutnya ada pendefinisian pemenang arisan, di mana dia akan memperoleh data dari metode acquire. Nah, ini ketika melakukan perhitungan yaitu 0 dan memblokir metode acquire ketika perhitungan semapurnya itu lebih dari 0. Nah, sehingga nilainya akan berkurang. Nah, namun ketika dia melepas semapurnya, dia pemenang arisan ini dia akan memperoleh dan melakukan run pada bagian logging info pemenang arisan dengan nomor berikut. Lalu ini pendefinisian nomor arisan, di mana nantinya akan membuat item dengan memanggil metode release. Selanjutnya global item.sleep selama 3 detik, atau dia akan melakukan penjedaan selama 3 detik. Lalu item sama dengan random int 1,10, di mana dia logging dengan info yaitu nomor pemenang arisannya dengan format item. Nah, di sini semapur release itu dilakukan pemanggilan untuk membebaskan sumber daya. Nah, di sini ada pendefinisian main, di mana for i in range 1, di mana T1-nya itu trading trade target pemenang arisan. Nah, pemenang arisan. Lalu parameter target sama dengan nomor arisan. Nah, di sini. Lalu T1 T2 ini akan dimulai dan dijoinkan. Nah, kita coba run terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat trade 1, info pengocokan arisan dimulai peserta harap menunggu. Lalu info nomor 5 adalah pemenang arisan. Pemenang arisan dengan nomor 5 harap dapat datang ke tempat. Nah, di sini kan random ya dari 1 sampai 10. Jadi nantinya itu pengocokan kan berdasarkan yang keluar itu apa gitu. Tadi kan yang keluar adalah 5. Nah, selanjutnya di sini ada parameter target, di mana parameter target ini telah dijelaskan kan tadi kalau dia itu adalah fungsi yang nantinya akan dijalankan dan dapat memulai aktivitas dari trade-nya. Nah, selanjutnya kita ke codingan yang condition. Nah, di mana condition ini kita melakukan import logging, trading, dan time. Di sini dia log format dengan berdasarkan time, nama trade, level, dan
pesannya. Selanjutnya item ini dia kosong dengan kondisinya itu trade condition. Lalu dia ada kelas pembeli dengan parameter menggunakan modul trading dengan kelas trade. Lalu pendefinisian pada init di mana di sini ada parameter quark, di mana parameter ini merupakan suatu kamus argumen dengan kata kunci yang nantinya akan digunakan pada target fungsi. Nah, sehingga nantinya itu dia akan digunakan buat kata kunci pada target fungsinya. Selanjutnya super init arg. Nah, arg ini itu juga telah dijelaskan bahwa dia adalah suatu tuple argumen yang nantinya akan diteruskan pada target. Nah, selanjutnya ada pendefinisian pembeli di mana itu parameternya self dengan kondisinya itu ketika dia panjang itemnya itu sama dengan 0, dia akan tidak ada HP yang dibeli dengan condition menunggu dulu atau wait. Selanjutnya jika items pop logging info pembeli membeli satu HP dengan condition notify. Lalu melakukan pendefinisian run dengan parameter self di mana dia akan melakukan kondisi for in range 20 dengan dia melakukan sleep atau dia melakukan penjedaan 2 detik. Selanjutnya self pembeli. Nah, sini selanjutnya ada kelas penjual di mana menggunakan modul trading dengan kelas trade, di mana pendefinisiannya init itu sama tadi menggunakan parameter self, arg, dan quark. Selanjutnya ada kelas super dengan init, arg, dan quark. Nah, di sini juga pendefinisian penjual self dengan kondisi ketika if length panjangnya item itu sama dengan 10, dia akan memprint yaitu jumlah HP yang ditawarkan berapa. Lalu ketika itemnya itu event, dia akan melakukan print yang bagian sini penjual menawarkan. Lalu itu juga ketika kondisinya notify. Lalu di sini ada pendefinisian run self di mana for i in range 20 time dot sleep, dia itu akan melakukan penjedaan 0,5 dengan sel penjual. Selanjutnya pendefinisian main dengan nama variabel producer dan customer di mana ada parameter atau name literal itu dia akan menampilkan penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya customer itu akan dimulai dan dijoinkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Tunggu hingga 20. Range-nya itu 20. Nah, ini udah selesai. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang event, dimana itu event ada logging, trading, time, random importnya itu. Selanjutnya dia akan melakukan item kosong dengan event trading.event, dimana ada kelas pasien trading, modul trading dengan trade. Lalu ada pendefinisian init yaitu parameter self, arg, quark dengan parameter juga sama di sini. Selanjutnya pendefinisian run will true dan dilakukan sleep atau penjedaan 2 detik. Lalu ketika event wait dia akan menunggu item sama dengan item spot di mana nantinya itu akan keluar atau run pasien notify dengan pasien menuju ruangan bidan dengan item self name. Nah, selanjutnya ada kelas bidan di mana itu sama ada parameter arg dan quark, di mana parameter
Warek ini adalah suatu kamus argumen yang terdapat kata kunci yang nantinya akan digunakan untuk target fungsinya. Selanjutnya ada definisi run, di mana for i in range 5, time sleep 2, lalu time randomnya itu 0 sampai 100, lalu item event dia akan melakukan bidan notify, bidan mengecek kandungan pasien, lalu dia akan melakukan memulai, dan event akan diset dan dibersihkan atau di clear, lalu nanti akan dimulai variabel T1 T2 dan dijoinkan. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya ada barrier. Nah, di sini juga ada situation with barrier ya. Nah, situation with barrier ini situation with barrier ini dia nantinya itu dia akan melakukan sinkronisasi thread dengan menggunakan barrier, di mana dia nantinya itu terdapat pada aplikasi itu kan terdapat beberapa fase dengan beberapa aturan, sehingga dalam proses yang dilanjutkannya itu jika yang pertama itu dia akan menyelesaikan tugasnya secara sendiri, lalu nanti penghalang itu akan menerapkan di mana threadnya itu akan menyelesaikan fasenya dengan memanggil penghalang yang primitif dan dilakukan pemberhentian. Setelah itu nantinya akan threadnya itu nantinya akan menyelesaikan tahapan eksekusinya gitu. Jadi maksudnya dari parameter synchronize with barrier itu dia merupakan suatu parameter yang nantinya itu dia akan mensinkronkan threadnya itu dengan menggunakan barrier atau penghalang. Jadi dia akan mengerjakan dulu yang pertama, lalu di stop, selanjutnya dia akan menjalankan tahapan selanjutnya begitu. Nah, di sini ada salah satunya itu barrier, dimana studi kasusnya itu tentang cerdas cermat ya, dimana kita itu pertama menginputkan random range-nya, lalu barrier, thread, cheat time, dan sleep, dimana itu dari beberapa modul yaitu random, threading, dan time. Di sini saya membuat suatu parameter atau variabel, variabelnya itu ada 5, dimana variabelnya itu isinya dari variabel num itu adalah 5 maksudnya. Nah, ada juga variabel yaitu hasil akhir, dimana hasil akhir ini terdapat kelas barrier nantinya itu dengan isinya itu adalah num cerdas cermat. Selanjutnya pesertanya itu variabel peserta yang isinya itu ada Nisa, Rama, Titi, Nur, dan Ayu. Selanjutnya melakukan pendefinisian pada kelas siswa, di mana name-nya itu function variabel name ini dia berdasarkan nama peserta di pop atau di list gitu kan. Selanjutnya dia akan melakukan sleep secara random dari 2 sampai dengan 7. Lalu dia akan memprint selesai mengerjakan dengan set time yang ditentukan tadi, yang nantinya berdasarkan time yang pada saat ini. Selanjutnya dia akan hasil akhirnya itu dia akan melakukan wait terlebih dahulu, karena dia threadnya itu diselesaikan dulu agar dapat memblokir thread yang nantinya melakukan pemanggilan. Selanjutnya ada pendefinisian main, di mana thread kosong itu akan memprint mulai mengerjakan dengan keadaan for i-nya itu dengan range nom cerdas cermat tadi yang 5. Selanjutnya thread append ini dia akan melakukan dengan parameter target sama dengan siswa. Nah, parameter target ini
Dia tadi kan udah dijelaskan dia adalah suatu fungsi yang nantinya akan memulai utas. Nah, selanjutnya thread min1 start, dia akan menunggu threadnya selesai. Selanjutnya ketika selesai, nah threadnya selesai, dia akan melakukan print selesai. Kita coba ya. Nah, sebentar ya, kita clear dulu. Nah, mulai mengerjakan. Selanjutnya, nah ini kan secara random ya diacak berdasarkan nama yang ada di sini. Lalu dia akan menampilkan data atau time pada saat ini. Nah, selanjutnya adalah antrian, yaitu thread queue. Nah, di sini itu terdapat import thread, import antrian atau kelas queue, lalu import time dan random. Lalu di sini ada kelas pemberian jakat dengan kelas thread, init dengan parameter self dan queue atau antrian. Nah, di sini itu tidak terdapat parameter yang diperlukan. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai codingannya. Dengan definisi init yaitu self, parameter self dan queue. Lalu kelas thread ini dia akan melakukan .init pada init method init, lalu dia dengan parameter self dengan self queue. Nah, parameternya itu parameter queue. Parameter queue. Nah, di sini atau antrian ya maksudnya. Lalu di sini dia akan melakukan pendefinisian run dengan parameter self. Lalu kondisinya itu for in range 5 dengan item random 0,0 sampai 256 dengan self parameter self queue put mengambil dari variabel item. Lalu dia akan memprint pemberi jakat notify penerima jakat dengan nomor. Nah, lalu dia akan melakukan itemnya itu random item dengan self name. Lalu dia akan melakukan penjedaan 1 detik. Selanjutnya ada pembuatan kelas penerima jakat dengan kelas thread, lalu pendefinisian init seperti ini, lalu pendefinisian run dengan will true dengan variabel item sama dengan parameter self queue get. Lalu dia akan memprint penerima jakat notify, lalu nantinya item self name parameter variabel name. Selanjutnya dia akan melakukan if name sama dengan main. Selanjutnya T1, T2, T3, T4 dia akan di start dan dimulai. Kita coba ya. Nah, nah seperti ini hasilnya. Nah, di bagian sini tidak ada parameter yang perlu dijelaskan karena tidak ada parameter seperti parameter name, parameter art, multiprocessing dan yang lainnya. Tunggu hingga selesai untuk melakukan run. Selanjutnya kita beralih ke yang chapter ketiga.
Nah, di sini chapter ketiga ini pertama ada swapping proses. Nah, di sini juga ada parameter target ya. Dimana dia akan melakukan import multiprocessing. Ini coba import multiprocessing. Selanjutnya dia akan melakukan pendefinisian pada my smartphone dengan parameternya i, yaitu nantinya memprint nilai testimoni smartphone yang didapatkan berdasarkan i. Lalu dia kondisi for untuk j in range 0, i. Lalu print sehingga dapat dilihat nilai testimoninya. Lalu dilakukan return. Setelah itu ada if name sama dengan main, dimana keadaan for i ini akan melakukan range sebanyak 3 dengan variabel proses, yaitu modulnya multiprocessing dengan proses yaitu parameter targetnya itu adalah smartphone dengan ars. Nah, ars i dan proses start dan lalu proses dijoinkan. Kita coba run. Nah, hasilnya seperti ini. Nilai testimoni smartphone yang dapat 0, nilai testimoni yang dapat 1, sehingga dapat dilihat nilai testimoninya 0, nilai testimoni yang dapat 2, sehingga dapat dilihat nilai testimoninya 1 dan nilainya 1 untuk testimoninya. Selanjutnya ke yang spawning proses namespace. Nah, ini sebenarnya hampir sama yang tadi, cuma di sini itu dia itu melakukan import my smartphone pada my punch. Nah, di sini melakukan pendefinisian dengan i, lalu melakukan skor smartphone yang didapat itu berapa dengan for j in range 0,1 dan print sehingga dapat dilihat skornya, return. Nah, di sini dia akan di rank selama 6. Jadi i-nya itu akan ada 6. Gitu. Nah, di sini terdapat parameter target dan ars. Selanjutnya ada naming process. Nah, naming proses ini pertama kita melakukan import multiprocessing dan time. Selanjutnya pendefinisian my travel, atau maksudnya itu adalah skor. Ini smartphone. Lalu di bagian sini kita ubah juga menjadi smartphone, karena targetnya itu dia akan ke my smartphone ya, atau parameter targetnya itu ke my smartphone dengan name modul multiprocessing current process functionnya itu dengan variable name. Selanjutnya dia akan melakukan print, yaitu mulai proses, dilakukan penjadaan 3 detik dan melakukan print sehingga diberi nama. Lalu if name-nya itu dia proses dengan name-nya itu dia akan melakukan parameter name dengan prediksi skor, yaitu parameternya itu prediksi skor, targetnya itu pada my smartphone. Jadi name itu adalah parameter yang nantinya itu dia menjadikan nama thread-nya. Lalu target itu dia merupakan fungsi yang nantinya akan dimulai gitu. Kesininya sama. Lalu nantinya itu variabel proses with name ini dia akan dimulai dan dijoinkan. Nah, mulai proses dengan nama prediksi skor smartphone, mulai dengan nama proses min2, selanjutnya seperti ini. Lalu run background. Nah, di sini kita akan melakukan import multiprocessing dengan import time, di mana pendefinisian pada function smartphone name
dia akan memprint mulai ketika name dia memberikan testimoni. Jika name sama dengan memberikan nilai testimoni smartphone, maka for i itu akan di range selama 0,5 dengan print titik 2 ini, lalu dia akan dijeda sama 1 detik. Namun jika kondisinya salah, dia akan merange 5,5 sampai 10 dengan print seperti ini, time slipnya itu 1 dengan print berakhir. Selanjutnya nanti my background process ini dengan parameter name dengan memberikan nilai testimoni dengan targetnya pada smartphone. Lalu dia juga no backgroundnya juga dia name-nya tidak ada testimoni dengan targetnya tetap pada smartphone. Selanjutnya nanti dia akan dimulai. Coba kita run. Nah, tidak ada nilai testimoni pada smartphone. Berakhir tidak ada nilai testimoni pada smartphone. Nah, selanjutnya background no space. Nah, di sini ada import multiprocessing dengan import time. Depth smartphone hampir sama dengan yang tadi yang telah dijelaskan. Jadi nah, tapi ini tanpa ada demos, no background processing demos. Nah, sedangkan ini kan background processing, tapi kalau ini functionnya itu dia background processing juga. Tapi ada ini, no background processing .demons false, sedangkan di bagian yang sini dia hanya no background. Sama ternyata. Iya, sama. Selanjutnya kita ke yang killing processing, dimana kita akan melakukan import multiprocessing dan import time. Selanjutnya pendepinian smartphone dengan memprint start function, lalu finish function dengan P itu multiprocessing proses targetnya pada smartphone dengan memprint proses sebelum memberi smartphone dengan P alif print method termin, lalu ini join, ini melakukan print di bagian akhirnya. Nah, seperti ini proses sebelum memberikan pada smartphone itu false ketika, nah seperti ini ya hasilnya. Selanjutnya proses in subclass. Yang di bagian killing tadi ini ada ini ya, target atau dia parameter target. Selanjutnya proses dimana kita melakukan import multiprocessing dengan membuat kelas core smartphone pada lalu modul multiprocessing dengan proses. Selanjutnya melakukan pendefinisian run dengan print ketika terdapat complaint. Selanjutnya dia akan terdapat keadaan for in range 1 dengan proses core smartphone. Dia akan dijoinkan dan dimulai dan dijoinkan. Nah, ketika terdapat komplain pelanggan terhadap smartphone, maka skornya menjadi -1. Nah, di sini tidak ada parameter target atau yang lainnya. Selanjutnya ada communicating with antrian, dimana kita akan melakukan import multiprocessing, import random, import time dengan membuat suatu kelas perusahaan dengan kelas proses. Selanjutnya pendefinisian init dengan parameter self dan queue, lalu dia akan diproses self queue parameter queue dari sini. Selanjutnya pendefinisian run dengan keadaan i in range 5 item random
INT 0 sampai dengan 256 dengan put item dengan melakukan print skor smartphone saat ini, lalu di JD selama 1 detik, lalu nanti akan di print dengan jumlah smartphone saat ini. Nah, selanjutnya dia ada class user, di mana class user ini terdapat pendefinisian init juga, di mana terdapat parameter self dan QUI. Lalu selanjutnya ada pendefinisian function method run, di mana will true ketika self QUI kosong, dia memprint tidak ada skor. Tapi ketika dia akan dijeda dulu, ketika si QUI-nya ini diambil, maka print dia user dapat melihat skor smartphone. Selanjutnya di jeda selama 1 detik. Lalu di bagian sini si variabel QUI-nya itu dia akan melakukan pada kelas QUI, lalu memproses pada perusahaan, nantinya akan dimulai dan dijoinkan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya itu melakukan import library multiprocessing dengan pendefinisian smartphone dengan menggunakan parameter pip, di mana di sini itu dia membuat variabel pip, output pip sama dengan parameternya itu pip for item in range 3, lalu nantinya ditambahkan dengan nantinya itu memprint skor smartphone yang diberikan. Nah, di sini dia akan desain dengan berdasarkan item, parameternya item, variabel item, dengan output pip-nya itu akan ditutup. Lalu nantinya ada pendefinisian multi item, ada pip 1 dan pip 2, lalu ditutup, lalu nanti diinputkan pip-nya dengan pip 1, lalu ditutup. Setelah itu pip 2 dikeluarkan pip 2, dimulai dengan will true item, variabel item dengan input pip, lalu print skor smartphone yang lebih baik itu berdasarkan item.item, lalu output pip-nya dengan send item bintang item, lalu expect error, output pip-nya itu akan ditutup. Selanjutnya pada awal proses pip-nya itu 0 sampai 2. Nah, dengan targetnya itu pada bagian smartphone dan artnya itu pip 1. Nah, di sini. Lalu proses pip itu akan dimulai, lalu pip 2 juga dia targetnya ke multi item dengan artnya itu pip 1 dan pip 2. Lalu pip 1 dan pip 2 dimulai dan ditutup. Selanjutnya will true ketika dia akan memprint pip 2 yaitu 1, dengan ketika except atau kecuali error dia akan memprint berikutnya informasi mengenai smartphone. Kita coba run. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada with barrier, proses barrier, di mana dia akan melakukan import multiprocessing dan import barrier, log proses, import time dan date time. Selanjutnya pendefinisian pada skor smartphone dengan synchronizer dan parameter serial, function serial dengan variabel multiprocessing current process name. Sinkronisnya nanti si parameter sinkronisnya itu akan ditutup di jeda atau ditunggu dulu. Lalu untuk time now itu sama dengan time saat ini. Dengan serialnya itu dia akan memprint pemberian skor smartphone dengan berdasarkan waktu. Selanjutnya if name itu sinkronisnya itu berdasarkan barrier, function barrier, dan serialnya itu log, di mana
parameter name itu dengan nilai yang ditentukan, targetnya itu pada skor smartphone. Nah, di sini juga ARS-nya itu adalah synchronizer dan serial. Dia akan seperti ini. Nah, selanjutnya adalah proses pull. Nah, di sini kita melakukan import multiproses dengan pendefinisian smartphone berdasarkan parameter data, di mana variabel result sama dengan data dengan return pada result, di mana variabel input ini melakukan class list dengan range 0 sampai 10. Lalu variabel pull melakukan proses pull, prosesnya itu sama dengan 4 dengan pull output pull.maps pada smartphone dengan melakukan variabel input. Selanjutnya pull akan ditutup dan dijoinkan. Selanjutnya akan memprint smartphone yang baik dengan skor pull_put. Nah, berdasarkan ini. Nah, smartphone yang baik dengan skor 0, 1, 4. Nah, yang di sini itu nantinya dia akan mengkalikan atau mempangkatkan 2. Nah, di sini kan tadi kita udah jelasin buat yang parameternya itu terdapat beberapa parameter. Di antaranya itu ada parameter grup. Nah, parameter grup ini dia itu adalah nilai grup yang nantinya akan dilakukan pencadangan pada implementasi di kemudian harinya. Selanjutnya ada parameter target. Jadi parameter target ini dia akan melakukan suatu fungsi yang nantinya akan dijalankan dengan memulai aktivitas UTAS. Selanjutnya ada parameter name, yaitu dia merupakan nama UTAS dengan secara default dengan namanya yang unik dengan bentuk yaitu thread end yang ditugaskan pada saat itu. Nah, kalau thread end itu yang ditugaskan dengan berdasarkan parameter nama. Selanjutnya untuk arg itu dia adalah suatu tuple argumen yang nantinya akan diteruskan ke target. Lalu kalau quark ini adalah suatu kamus argumen dengan kata kunci yang digunakan pada target fungsi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.